Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammad wa alu al-mad'u lahu al-biladu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menempatkan kita kepada tempat yang barokah ini. Salawat serta salam tak lupa kita senanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa peradaban dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Hadirin yang berbahagia, selaku yang saya MC berdiri di sini akan membacakan aturan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan Asmaul Husna. Ketiga, pembacaan kalam ilahi. Keempat, penampilan orator. Kelima, al-fawasi. Enam, penutup. Pada acara percakapan pertama, mari kita buka acara ini dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara kedua, yaitu pembacaan Asmaul Husna yang dibacakan oleh Fauzan Ahmad. Kepadanya dipersilahkan. Hayya naqra Asmaul Husna jamaatan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna ar-rahmanur rahimul malik al-qudusus salamul mu'min al-muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul halikul bari al-musawwirul ghaffarul qahhar al-wahhabur razaqul fattah al-alimul qabidul basid al-hafidur rafiul mu'iz al-muzilus sami'ul basir al-hakamul adlul latif al-khabirul halimul azim al-ghafurus syakurul ali al-kabirul hafizul mukis al-hasibul jalilul karim ar-raqibul mujibul wasi' al-hakimul wadudul majid al-ba'isyus syahidul haq al-wakilul qawiyul matin al-waliyul hamidul muhsid al-mubdiul mu'idul muhyi al-mumitul hayyul qayyum al-wajidul majidul wahid al-ahadus samadul qadir al-muqtadirul muqaddimul muakhir al-awwalul akhirul zahir al-batinul wali al-muta'ali al-barut tawwabul mutakim al-afur rauful malikul mulk dzul jalali wal ikramil mustid al-jamiul ghaniyul mughni al-muqtiul maniul dhar an-nabiyun nurul hadi al-badiul baqi waris ar-rasidus sabur. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Memasuki acara yang ketiga, yaitu pembacaan kalam ilahi yang dibacakan oleh Ihsan Satiri Ahmad. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum merdeka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusbani wan najmu wasyajaru yasjudan was-samaa
والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. Shadaqallahul azim. Memasuki atau cara yang keempat, yaitu penampilan orator. Penampilan orator yang pertama akan ditampilkan oleh Al-Fat Akbar. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammad wa alu wal mad'u lahu al-bilad wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati Wali kelas 10 R3 Ustaz Rahmat Ibrahim dan Ketua kelas Rafa Adliansah dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat yang barokah ini. Sampena muhadharah. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena atas kerja kerasnya, beliau dapat membawa umat muslim dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini. Para hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Pendidikan Membangun Karakter. Pendidikan bukan hanya tentang ilmu, tetapi juga tentang membangun karakter yang baik. Sebagai generasi penerus, kita harus belajar untuk tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Shad ayat 29 berfirman, "Kitab yang kami turunkan kepadamu yang penuh berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai akal." Pendidikan yang sesungguhnya adalah pendidikan yang menyatukan ilmu dan karakter. Guru dan orang tua berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai moral. Sementara siswa harus berusaha untuk mengembangkan karakter yang baik dalam setiap aspek kehidupan. Mari kita bersama-sama menjadikan pendidikan sebagai sarana untuk membentuk pribadi yang bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Sekian pidato yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Azza wa ulayarana wa yafazuna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum. Merdeka. Untuk penampilan orator yang kedua akan ditampilkan oleh Ali Haidar Azizi. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammad al-mad'u lahu wal biladu war rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Amma ba'd. Yang saya hormati Wali kelas 10 R3 Ustaz Rahmat Ibrahim. Yang saya hormati Ketua kelas beserta MC dan yang saya banggakan seluruh anggota 10 R3 yang berbahagia. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di tempat yang barokah ini. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi Yuna wa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdirinya saya di sini, saya akan membacakan pidato yang berjudul Pentingnya literasi digital di era modern. Di era modern ini, teknologi digital telah menjadi bagian tak terpisah dari kehidupan sehari-hari. Dunia kini berada di ujung kita, dengan segala informasi dan interaksi yang dapat diakses melalui internet. Namun, hal ini juga membawa
tantangan besar terutama terkait dengan literasi digital. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik membawa, maka periksalah dengan teliti." Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Ayat ini mengingatkan kita untuk berhati-hati terhadap informasi yang kita terima, terutama di era di mana hoax menyebar dengan cepat. Menurut data, Indonesia termasuk salah satu negara dengan penyebaran hoax terbesar. Ini menjadi pengingat bahwa kita harus meningkatkan kemampuan literasi digital, seperti memverifikasi berita sebelum membagikannya dan menggunakan media sosial secara positif. Sebagaimana dikutip dalam The Jakarta Post, meningkatkan literasi digital adalah kunci untuk mencegah penyalahgunaan teknologi dan memastikan internet menjadi kekuatan positif. Hadirin sekalian, mari kita jadikan teknologi sebagai sarana kebaikan dengan selalu bijak dalam penggunaannya. Dengan literasi digital yang kuat, kita dapat membawa manfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Hadza wallahu yarana wa yafaduna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih kepada Ali Haidar Azizi. Selanjutnya kita tampilkan kepada orator yang ketiga, yaitu Danu Nur Wahid. Kepadanya kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluh wal musalla alaihi Muhammad wa aluh al-mad'u lahu al-biladu wa rijaluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati wali kelas 10 R3 Ustadz Rahmat Ibrahim, MC serta teman-temanku yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat yang barokah ini. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Yuna wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan pidato dengan judul Bangga sebagai Bangsa Indonesia. Pertama-tama, bangga itu apa sih? Ya, dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa disebut dengan KBBI, bangga adalah berbesar hati atau merasa gagah karena memiliki keunggulan. Ingat, kata kuncinya adalah memiliki keunggulan. Jika kita memiliki suatu keunggulan, maka keunggulan itu akan membuat kita berbesar hati atau bangga. Tapi apa sih yang membuat Indonesia ini dapat unggul dengan bangsa-bangsa lain? Ya, Indonesia memiliki banyak keunggulan terhadap bangsa-bangsa lain. Salah satunya adalah Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Indonesia memiliki sumber daya alam yang beraneka ragam dan besar, meliputi flora, fauna, dan deposit di dalam tanah yang sangat melimpah. Kekayaan Indonesia ini telah dikenal sangat lama oleh bangsa-bangsa lain, sehingga beberapa pulau di Indonesia mendapatkan sebutan dari bangsa India seperti Pulau Jawa sebagai Pulau Padi atau Jawa Itpa, dan juga Pulau Sumatera sebagai Pulau Emas atau Swarnadwipa. Selain itu, Indonesia juga memiliki beberapa keunggulan di bidang sebagai berikut. Yang pertama, pertanian. Menurut hasil riset dari Food Sustainability Index tahun 2020, Indonesia masuk dalam peringkat 25 besar di dunia pada bidang pertanian. Yang kedua, perkebunan. Menurut hasil riset menurut data dari International Coffee Organization tahun 2020, Indonesia merupakan negara penghasil kopi keempat terbesar di dunia. Yang ketiga, kehutanan. Indonesia merupakan 10 besar negara dengan jumlah hutan terluas di dunia. Yang keempat, pertambangan. Menurut data dari Badan Energi Internasional tahun 2020, Indonesia merupakan salah satu negara terbesar penghasil batu bara di dunia. Juga Indonesia merupakan 10 besar negara dengan penghasil emas di dunia. Lalu yang kelima, kemaritiman. Menurut laporan FAO Yearbook tahun 2009, Indonesia masuk dalam peringkat 10 besar di dunia dengan produsen perikanan terbesar di dunia. Ya, dari kutipan di atas, Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah.
selain sumber daya alam yang melimpah, Indonesia juga memiliki sumber daya manusia yang sangat banyak dan menjadi negara keempat terbesar di dunia dengan jumlah penduduk sekitar 270 juta jiwa, dikutip dari sensus penduduk. Dari kutipan di atas, kita sebagai bangsa Indonesia seharusnya merasa bangga karena kita adalah bagian dari bangsa ini yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah dan juga sumber daya alam yang sangat banyak. Oleh karena itu, kita dilahirkan di negeri ini supaya kita bisa saling mengenal. Dalam firman Allah Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakanmu dari seorang laki-laki dan perempuan agar kamu dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu bisa saling mengenal. Mungkin cukup sekian pidato dari saya. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, mohon dimaklumi karena kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Hadza wallahu yarana wa yahfazna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, merdeka. Terima kasih kepada Danur Nur Wahid. Memasuki orator yang keempat, yaitu Danur Wahid. Kepadanya kita persilahkan. Terima kasih kepada Danur Wahid. Selanjutnya penampilan orator yang keempat, yaitu Bapak Arya Widi. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allah Jalla Jalaluhu wal musalla alaihi Muhammad wa alu wal mat'u lahu al-biladu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Yang saya hormati Ustaz Rahmat Ibrahim, yang saya hormati MC dan para orator dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karenanya kita dapat berkumpul di tempat yang barokah ini. Salat serta salam mari kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang sampai saat ini. Pada hadirin sekalian, berdiri saya di sini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Menjaga Kesehatan Demi Meraih Impian. Hadirin yang saya hormati, kesehatan adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Makanlah dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan." Ayat ini mengingatkan kita untuk menjaga pola makan dan menghindari segala bentuk berlebihan yang dapat merusak tubuh. Salah satu langkah menjaga kesehatan adalah dengan mengonsumsi makanan bergizi, menjaga kebersihan, berolahraga secara teratur, dan istirahat yang cukup. Hadirin sekalian, kesehatan fisik saja tidaklah cukup. Kita juga perlu menjaga kesehatan mental dan spiritual dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala seperti berzikir, membaca Al-Qur'an, dan melaksanakan sholat. Kita dapat menenangkan hati dan pikiran. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat memotivasi kita semua untuk lebih peduli terhadap kesehatan. Sekian pidato saya. Hadza wallahu yarana wa yafaduna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, merdeka. Terima kasih kepada Bapak Arya Widi. Selanjutnya penampilan orator yang berikut, yang terakhir atau kelima, yaitu El-Khalifi Adli Firmanja. Badannya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluhu wal musalla alaihi Muhammad wa alu al-mad'u lahu al-bilad wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Yang saya hormati Wali kelas 10 R3 Ustaz Rahmat Ibrahim, dan yang saya hormati Ketua kelas, MC dan orator, dan yang berbahagia teman-temanku kelas 10 R3. Setelah salam, mari kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman gelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini. Berdirinya saya di sini
saya akan menyampaikan pidato yang berjudul peran kebudayaan lokal dalam bentuk pola hidup sehari-hari. Hadirin yang berbahagia, kebudayaan lokal adalah warisan berharga yang membentuk identitas dan pola hidup masyarakat. Sebagai contoh, tradisi gotong royong mengajarkan pentingnya kebersamaan dalam Islam. Tradisi yang membawa kebaikan diterima selama tidak bertentangan dengan syariat. Rasulullah SAW bersabda, kebiasaan baik yang bermanfaat bagi umat Islam, baik pula di sisi Allah SWT. Namun, di era globalisasi, kebudayaan lokal sering tergeser. Mari kita jaga dan lestarikan budaya ini mulai dari bahasa daerah, tradisi, dengan melestarikannya. Kita dapat membangun masyarakat harmonis dan beradab. Sekian pidato dari saya. Azza wallahu ya ana wa ya fadna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Merdeka. Terima kasih kepada Al-Khalifi Adli Firmansyah. Alhamdulillah, usai semua orator pada hari ini memasuki acara yang kelima, yaitu evaluasi. Kepada evaluasi Fadli Ilhamsyah, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Evaluasi dari saya, alhamdulillah pidato kali ini lumayan bagus. Kekurangannya masih ada yang tidak memperhatikan. Terus alhamdulillah kelas sudah rapi, bersih, ditingkatin lagi. Sekian, walhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Merdeka. Terima kasih kepada evaluasi Fadli Ilhamsyah. Alhamdulillah memasuki atur cara yang terakhir, yaitu keenam, penutup. Mari kita tutup muhadharah pada pagi cerah hari ini dengan berhamdalah. Haza wallahu ya'ana wa fadna walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Merdeka.